Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Syanika Dena Stasionita Marahani, NIM 24030206. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tugas dari jaringan nirkabel dan komunikasi yang diampu oleh dosen pengampu IKD Nopi Adijaya Eskom MT dan asisten dosen Idewo Kadek Laksana Digita Eskom. Di sini tugas yang diberikan yaitu menjelaskan mengenai mobil IP dan headover. Yang pertama, saya akan jelaskan pengertian dari mobil IP. Nah, IP seluler adalah protokol komunikasi yang dikembangkan dengan memperluas protokol internet IP yang memungkinkan pengguna melakukan perjalanan dari satu jaringan ke jaringan lain sambil mempertahankan alamat IP yang sama. Nah, bayangkan memiliki nomor telepon yang tetap sama dimanapun kita berada. Mobil IP bekerja serupa, memastikan bahwa meskipun perangkat Anda mengubah koneksi jaringannya, perangkat tersebut tetap dapat berkomunikasi tanpa gangguan, yang merupakan salah satu motivasi utama untuk menggunakan IP seluler. Nah, dengan kata sederhananya, mobil IP adalah protokol komunikasi standar IE TF Internet Engineering Task Force yang memungkinkan pengguna perangkat seluler seperti laptop, ponsel, dan sebagainya untuk berpindah dari satu jaringan ke jaringan lain. Nah, sambil mempertahankan alamat IP dengan permanen. Dan juga mobil IP membantu menjaga koneksi internet tetap stabil dan andal, sehingga memudahkan untuk tetap terhubung saat berpergian. Nah, yang kedua ada komponen mobil IP. Nah, terminologi dasar terkait IP seluler yang pertama ada node seluler, perangkat komunikasi genggam yang dibawa pengguna, misalnya seperti telepon. Yang kedua, ada jaringan rumah. Jaringan tempat node seluler awalnya berada sesuai dengan alamat IP yang ditetapkan. Itu alamat rumah. Yang ketiga, ada agen rumah. Root di jaringan rumah tempat node seluler awalnya terhubung. Nah, yang keempat, alamat rumah. Alamat IP permanen yang ditetapkan ke node seluler dalam jaringan rumah. Nah, yang kelima, jaringan asing. Jaringan saat ini yang dikunjungi node seluler di luar jaringan rumahnya. Nah, yang keenam yaitu agen asing. Root di jaringan asing terdapat node seluler saat ini terhubung. Yang ketujuh yaitu node koresponden. Ini adalah perangkat di internet yang berkomunikasi dengan node seluler. Yang kedelapan, alamat sementara. Ini adalah alamat sementara yang digunakan oleh node seluler saat berpindah dari jaringan asalnya. Nah, yang ketiga ada CEO, Agent AC. Dapat terletak di FA, yaitu COA adalah alamat IP dari FA. Nah, FA adalah titik akhir terowongan dan meneruskan paket ke MN. Nah, COA yang berlokasi bersama jika MN untuk sementara memperoleh alamat IP tambahan yang bertindak sebagai COA. Nah, alamat ini sekarang secara topologis benar dan titik terowongan berada di MN. Nah, cara kerja mobil IP. Nah, bagaimana cara kerjanya? Node koresponden mengirimkan data ke node seluler. Paket data berisi alamat node koresponden dan alamat rumah. Paket mencapai agen rumah. Namun sekarang node seluler tidak berada di jaringan rumah.
melainkan telah berpindah ke jaringan asing. Nah, agen asing mengirimkan alamat care of ke agen rumah tempat semua paket harus dikirim. Nah, sekarang terowongan akan dibuat antara agen rumah dan agen asing melalui proses tunneling. Nah, pada tunneling, membuat saluran virtual untuk paket yang tersedia antara pintu masuk, terowongan, dan titik akhir. Nah, ini adalah proses pengiriman paket melalui terowongan dan dicapai dengan mekanisme yang disebut enkapsulasi skala. Nah, agen rumah membungkus paket data ke dalam paket baru di mana alamat sumber adalah alamat rumah dan tujuan adalah alamat care of. Lalu mengirimnya melalui terowongan ke agen asing. Agen asing di sisi lain terowongan menerima paket data, mendekapsulasinya, dan mengirimkan ke node seluler. Noda seluler sebagai respon terhadap paket data yang diterima mengirimkan balasan ke agen asing. Nah, agen asing langsung mengirimkan balasan ke node koresponden. Nah, yang keempat, mekanisme utama dalam mobile IP. Yang pertama, penemuan agen. Agen mengiklankan keberadaan mereka dengan menyiarkan pesan iklan agen mereka secara berkala. Node seluler yang menerima pesan iklan agen mengamati apakah pesan tersebut berasal dari agen rumahnya sendiri dan menentukan apakah pesanan tersebut berada di jaringan rumah atau jaringan asing. Yang kedua, registrasi agen. Node seluler setelah menemukan agen asing mengirimkan permintaan registrasi ke agen rumah dengan alamat care of. Nah, agen rumah mengirimkan balasan registrasi ke agen asing, kemudian agen rumah meneruskan balasan registrasi ke node seluler dan menyelesaikan proses registrasi. Yang ketiga, eh, tunneling. Nah, ini membangun saluran virtual untuk paket yang bersedia di antara entry terowongan dan titik akhir. Ini adalah proses pengiriman paket melalui terowongan dan dicapai dengan mekanisme yang disebut enkapsulasi. Nah, ini terjadi untuk meneruskan datagram IP dari agen rumah ke alamat penerima. Nah, setiap kali agen rumah menerima paket dari node koresponden, ia mengenkapsulasi paket dengan alamat sumber sebagai alamat rumah dan tujuan sebagai alamat penerima. Nah, yang kelima, kesimpulan. Protokol internet seluler mobile IP memungkinkan perangkat untuk tetap terhubung ke internet saat berpindah antar jaringan yang berbeda. Teknologi ini memastikan bahwa perangkat Anda yang beralih dari Wi-Fi ke data seluler tanpa kehilangan koneksi atau memerlukan alamat IP baru. Nah, mobile IP sangat penting untuk penggunaan perangkat seluler yang lancar dan andal, memungkinkan untuk tetap terhubung kemanapun kita pergi. Nah, yang kedua, pembahasan dari headover. Yang pertama, pengertian headover. Nah, pada dasarnya terminologi headover atau bisa juga disebut handoff adalah proses transfer suara yang sedang dipertukarkan atau transfer session data yang sedang diakses dari satu kanal komunikasi ke kanal lainnya. Nah, dalam konteks komunikasi seluler, kanal komunikasi identik dengan sinyal dari satu base transceiver station dalam sebuah sel ke BTS di sel yang lain. Nah, pada jaringan tertentu, BTS disebut juga base station. Nah, dalam komunikasi seluler, setiap sel terdiri dari satu atau lebih perangkat transceiver. Jika ada lebih dari satu transceiver pada sebuah sel, maka setiap transfer akan menggunakan spektrum frekuensi yang sama. Misalnya pada spektrum 1800 MHz. Proses handover dari satu
transceiver ke transceiver lainnya dalam satu sel dan dengan spektrum frekuensi yang sama dikenal sebagai intra-handover. Nah, pada jaringan yang berbasis pada teknologi CDMA, satu spektrum frekuensi dapat digunakan di lebih dari satu sel. Walaupun telah berbeda sel, proses handover di sini tidak disebut intercell handover, akan tetapi lebih dikenal sebagai istilah soft handover. Soft handover digunakan untuk mengurangi intercell interference yang menjadi masalah utama pada jaringan seluler CDMA. Nah, jenis-jenis handover. Jenis-jenis handover ada dua, yaitu yang pertama hard handover. Hard handover merupakan prinsip break before make. Nah, koneksi dengan sel lama diputus sebelum koneksi dengan sel baru terjalin. Nah, selama transisi singkat ini, perangkat seluler mungkin mengalami gangguan layanan singkat. Head handover dapat dipicu ketika kekuatan sinyal sel saat ini turun di bawah ambang batas yang ditentukan. Nah, dan kekuatan sinyal sel tetangga melebihinya. Yang kedua ada soft handover. Soft handover merupakan prinsip dari make before break. Nah, koneksi dengan sel baru dibangun sebelum koneksi dengan sel lama diakhiri. Hal ini memastikan transisi yang mulus antara sel tanpa gangguan layanan. Nah, soft handover biasanya digunakan dalam jaringan berbasis CDMA seperti UMT dan dirancang untuk memberikan kualitas panggilan dan jangkauan yang lebih baik, terutama di area dengan kekuatan sinyal yang lemah atau berfluktuasi. Nah, yang ketiga ada tahapan handover. Yang pertama ada pengukuran measurement. Nah, perangkat mengukur kualitas sinyal dari base station yang sedang digunakan dan base station di sekitarnya. Yang kedua, pengambilan keputusan. Sistem menentukan apakah perlu dilakukan handover berdasarkan kualitas sinyal. Yang ketiga, ada eksekusi. Koneksi dipindah ke base station baru tanpa mengganggu layanan pengguna. Yang keempat, ada contoh penerapan handover. Nah, yang pertama ada pada smartphone. Pada pengguna sedang melakukan video call dan bergerak dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Jaringan melakukan handover ke menara seluler terdekat. Mobil IP membantu menjaga sesi komunikasi tetap jalan. Yang kedua ada pada kendaraan, mobil yang menggunakan navigasi online akan terus terhubung ke internet walaupun berpindah antar area jaringan. Yang ketiga pada jaringan 4G dan 5G, teknologi handover digunakan untuk menjaga kualitas layanan internet berkecepatan tinggi saat pengguna bergerak. Nah, yang kelima kesimpulannya, handover merupakan proses perpindahan koneksi komunikasi dari suatu base station atau sel ke base station lainnya tanpa memutus layanan yang sedang digunakan. Nah, teknologi ini sangat penting dalam jaringan seluler karena memungkinkan pengguna tetap dalam melakukan panggilan, mengakses internet, atau menggunakan layanan data saat berpindah lokasi. Nah, handover terdiri dari dua jenis utama, yaitu headover dan softover. Nah, headover yang menggunakan prinsip break before make dan soft handover yang menggunakan prinsip make before break.
Nah, proses handover dilakukan melalui tahapan pengukuran, pengambilan keputusan, dan eksekusi untuk memastikan perpindahan koneksi berjalan dengan lancar. Dengan adanya handover, kualitas layanan komunikasi pada jaringan 4G atau 5G maupun jaringan seluler lainnya dapat tetap terjaga meskipun pengguna terus bergerak dari satu area cakupan ke area lainnya. Nah, sekian sedikit penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om.